Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak terasa juga gue udah sampai ke session 3-nya ya dari kelanjutan Battle Through the Heaven ini atau Benua Kaisarnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, aliansi orang-orang Xiao telah terbentuk. Xiaoyan lalu berkata, "Berjuanglah untuk membangkitkan kembali reputasi klan Xiao," ucap dari Xiaoyan. Singkat cerita, peperangan pun dimulai. Saat ini di udara, Jizhou dipenuhi dengan bau darah. Di bawah serangan pasukan aliansi Xiaoyan, Xiaoyan telah berhasil menghancurkan semua cabang penganut Yijiao di benua ini. Karena pertempuran ini, Xiaoyan menjadi sangat terkenal di benua Kaisar. Beberapa waktu pun telah berlalu. Saat ini Xiaoyan berniat untuk mencari keberadaan klan Drag lagi. Namun Xiaoqi tidak mengizinkannya untuk pergi. Gua jelasin sedikit. Klan Drag itu adalah klan Yao. Jadi selama ini yang bisa membangkitkan Xiao Xuan itu adalah leluhur klan Yao. Karena kalau misalkan kita artikan dari drug itu kan kalau ke Indonesia jadi kadang jadi narkoba, kadang jadi obat bius, kadang tetek bengek. Ternyata kalau diartikan ke bahasa Cina itu Yao Pin. Ya. Ada Yao Pin, ada Yao. Berarti emang pas banget, benar, berarti klan drug itu adalah klan Yao, agar semuanya paham ya. Oke, kita lanjut. Xiaoyan lalu berkata kepada Xiaoqi, "Istriku, tolonglah mengerti aku. Aku sedang terburu-buru. Aku juga memiliki keinginan yang sudah lama tidak aku penuhi. Aku tidak bisa menundanya lagi," ucap dari Xiaoyan kepada Xiaoqi. Xiaoqi lalu menjawab, "Tetapi aku sangat mengkhawatirkanmu." "Tenanglah, aku pasti akan baik-baik saja," ucap dari Xiaoyan. Xiaoqi ini sangat mengkhawatirkan keselamatan suaminya. Karena suaminya adalah inti dari orang-orang klan Xiao sekarang. Jika terjadi sesuatu yang buruk kepadanya, maka akan terjadi kekacauan di dalam orang-orang Xiao. Xiaoyan lalu memandang Xiaoqi. "Istriku, dengarkanlah, meskipun kekuatanku hanya berada di bintang 4 kaisar terakhir, kekuatan tempurku yang sebenarnya hampir setara dengan pertengahan bintang 5. Dan aku masih memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Apakah kamu ingin aku terus dibantu oleh orang lain? Jika aku terus di sini, maka kekuatanku tidak akan meningkat," ucap dari Xiaoyan kepada Xiaoqi. Pernyataan Xiaoyan ini sebenarnya sudah membuat Xiaoqi yakin bahwa Xiaoyan memang bisa melindungi dirinya sendiri. Namun dia masih tetap saja menggenggam erat pakaian Xiaoyan. "Tetapi aku tidak bisa tenang di sini sendirian tanpamu," ucap dari Xiaoqi. "Apalagi yang perlu dikhawatirkan? Kenapa kamu tidak bisa tenang jika aku pergi? Aku pergi hanya untuk mencari metode rahasia klan Yao. Aku juga merasa bahwa klan Yao tidak akan pernah melakukan apapun kepadaku. Yang aku harus hadapi mungkin hanya beberapa monster di sepanjang jalan saja. Itu sama sekali bukan suatu masalah bagiku," ucap dari Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan itu, Xiaoqi lalu menjawab, "Baiklah, tetapi kamu harus berhati-hati dan jangan keras kepala," ucap dari Xiaoqi. Singkat cerita, di pagi hari berikutnya, Xiaoyan, Kaisar Ming, dan Xiaozan dan yang lainnya berdiri di luar gerbang untuk melepaskan kepergian Xiaoyan. Namun saat Xiaoyan hendak bergegas, Xiaozan, Nan Erming, Strom, dan Jiying berbaris menghalangi Xiaoyan. "Kami akan pergi bersamamu," ucap dari mereka. "Hei, aku pergi hanya ingin mempelajari sebuah klan, bukan untuk berperang. Apa yang harus kalian lakukan dan khawatirkan?" ucap dari Xiaoyan. Nan Erming lalu melangkah maju. Dia lalu berkata, "Hei, kami sudah berjanji untuk selalu melindungimu. Kemanapun kamu pergi, kami akan tetap ikut," ucap dari Nan Erming. "Hei, tugas kalian yang paling mendesak saat ini adalah membawa orang-orang Xiao kembali ke markasnya. Untuk saat ini kalian tidak perlu mengikutiku," ucap dari Xiaoyan. "Hei, tetapi kami ingin tetap pergi bersamamu," ucap dari Nan Erming. "Sudahlah, untuk saat ini lebih baik kalian melindungi orang-orang Xiao terlebih dahulu," ucap dari Xiaoyan.
Setelah itu Xiaoyan pun langsung bergegas dan menerobos keempat orang itu. Setelah kepergian Xiaoyan, 1 bulan kemudian ratusan ribu orang-orang Xiao akhirnya tiba di kota Junzhen. Di bawah dukungan Xiaofu, mereka benar-benar dikejutkan oleh kemakmuran kota Junzhen yang sangat luar biasa. Xiao Yao lalu berkata, "Hei, bagaimana? Berada di sini jauh lebih baik bukan daripada berada di Dizhou?" "Orang-orang Xiao akan berkembang di sini," ucap dari Xiao Yao. Saat ini akhirnya Xiao Yao telah berhasil membawa ratusan ribu orang-orang Xiao ke Xiaofu. Xiao Yao tertawa terus-menerus di hatinya dengan penuh kebanggaan. Xiao Qi lalu berkata, "Tuan Xiao Yao, apakah tempat ini benar-benar akan menjadi markas Xiao? Tempat di mana kita akan tinggal?" tanya dari Xiao Qi. Namun belum sampai Xiao Yao menjawab pertanyaan dari Xiao Qi, tiba-tiba ada suara yang lebih dulu menjawabnya. "Benar sekali, ini akan menjadi markas Xiao, tempat tinggal kalian, dan selamat datang semuanya di markas Xiao ini," ucap dari King Haoran. Sosok kekar King Haoran telah muncul di depan semua orang di sana dan juga Zeni, King Mu'er, dan Li Shaolong. Siapa mereka?" tanya dari Yao Meng. Dia dan yang lainnya yang belum pernah melihat King Haoran langsung menegang. "Itu adalah Kaisar Iblis King Haoran, orang yang telah membantuku," ucap dari Xiao Qi. Lalu Xiao Qi langsung membungkuk pada King Haoran. "Baiklah, aku akan memperkenalkan mereka kepada kalian semua. Ini adalah Zeni, salah satu pemimpin Sangmen, manajer rumah lelang Dangsan, dan ini adalah Li Shaolong. Keduanya adalah asisten yang baik untuk Xiaoyan, yang bertanggung jawab atas semua urusan besar dan kecil di Xiaofu. Yang ini adalah King Mu'er, saudara perempuan dari Kaisar Iblis King Haoran," ucap dari Xiao Yao. Xiao Yao lalu memperkenalkan satu persatu dengan senyuman manis di mulutnya. Lalu orang-orang klan Xiao pun bersuka cita setelah mendapatkan tempat tinggal barunya yang luar biasa ini. Lalu para petinggi pun berkumpul di aula untuk mendiskusikan sesuatu. "Oh ya, ngomong-ngomong, apakah benar bahwa Soul Eater telah muncul kembali?" tanya dari Xiao Yao kepada King Haoran. King Haoran lalu menjawab, "Mengenai masalah itu, sayangnya pria berjubah hitam yang kita kalahkan tidak memberitahu tentang orang-orang di belakang layar mereka. Buktinya masih kurang. Aku masih belum tahu rencana mereka sebenarnya," ucap dari King Haoran. Li Shaolong lalu berkata, "Aku rasa mereka sedang mempersiapkan suatu rencana yang besar. Kita harus benar-benar segera bersiap-siap akan itu," ucap dari Li Shaolong. Mungkin juga setelah kegagalan misi mereka jadi tahu bahwa Xiaopu telah mengambil tindakan pencegahan. Jadi ketika orang-orang klan Xiao bergerak, mereka tidak berani bertindak lebih jauh lagi, ucap dari Xiao Yao yang mengusulkan sesuatu kemungkinan. Mendengar itu, Zeni lalu berkata, "Ada alasan mengapa roh-roh jahat itu tidak menyerang klan Xiao dalam perjalanan ini setelah mereka gagal dalam misi penyergapan yang terakhir. Salah satunya adalah mungkin mereka belum memahami kekuatan sebenarnya dari Kaisar Iblis. Mereka jelas tidak bisa menyerang sembarangan. Dan satu lagi, yang aku takutkan, mereka mungkin mengincar Xiaoyan yang saat ini sedang pergi sendirian," ucap dari Zeni. Mendengar itu, King Haoran lalu berkata, "Apa? Jika roh jahat itu berani melukai adikku, aku bersumpah akan memburu semuanya sampai habis," ucap dari King Haoran. "Apakah Xiaoyan saat ini dalam bahaya? Ini benar-benar salahku karena mengizinkannya untuk pergi sendirian. Kalau begitu aku akan segera menyusulnya," ucap dari Xiao Yao. Kaisar Ming, Xiaolong, Xiaoli, dan Xiao Qi merasa sangat khawatir hingga mereka ingin pergi bersama Xiao Yao untuk menyusul Xiaoyan. "Tunggu, kalian semua jangan gegabah dan pergi dulu," ucap dari Zeni. "Nona muda, apa maksudmu? Xiaoyan sedang dalam bahaya. Kenapa kamu menghalangi kami?" tanya dari Xiao Yao. "Maafkan aku karena tidak sopan kali ini. Aku hanya ingin mengurutkan analisaku. Fakta saat ini, aku yakin bahwa Xiaoyan masih baik-baik saja. Karena Xiaoyan menyimpan energi jiwanya kepadaku, aku jadi bisa merasakan kondisinya. Sekarang kita masih tidak tahu tujuan sebenarnya dari roh-roh jahat itu. Jadi kita juga tidak boleh bertindak sembarangan kali ini," ucap dari Zeni.
Mendengar itu, lalu Li Shaolong menepuk pundak Xiao Yao untuk menenangkannya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya dari Xiaoqi. Untuk saat ini kita hanya bisa menunggu kabar dari Xiaoyan. Dan kita juga harus mempersiapkan kekuatan untuk mengatasi kemungkinan terburuk yang mungkin akan terjadi. Jadi untuk malam ini mari kita bersenang-senang saja dulu. Tetapi tolong jangan sampai terlalu mabuk ya, ucap dari Zenny sambil tersenyum. Malam itu pun pesta diadakan di markas Xiao dan pestanya sangat meriah. Sementara itu, di bagian utara Dizhou, sebuah bayangan gelap berdiri di sana. Di satu tebing dan melihat ke arah kejauhan. Ya, itu adalah Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan lalu beristirahat di atas batu. Namun tiba-tiba sosok putih muncul tidak jauh dari dirinya dan langsung mencakarnya dengan serangan. Buar. Untungnya Xiaoyan berhasil menghindar tepat waktu. Xiaoyan yang terkejut karena mendapatkan serangan tiba-tiba seperti itu, dia lalu berkata, "Siapa kalian? Kenapa kalian ingin membunuhku?" ucap dari Xiaoyan. Namun keempat sosok putih ini hanya terdiam tidak menjawab pertanyaan Xiaoyan. Keempat sosok ini kembali menyerang Xiaoyan terus-menerus dan Xiaoyan terus berusaha untuk menghindarinya. Karena kalian tidak menjawab, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar kepada kalian, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu menyerang dengan menggunakan pedangnya. Buar. Keempat sosok itu masih menahan serangan Xiaoyan dengan mudah. Kalian sungguh merepotkan, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan dengan dingin mengamati orang-orang di sekitarnya. Lalu dia menyiapkan api surgawi untuk serangan berikutnya. Melihat Xiaoyan yang menyiapkan api surgawi, salah satu sosok lalu berkata, "Api surgawi ya. Sebelum menyerangmu lagi, aku ingin bertanya terlebih dahulu. Sekarang kamu sudah bisa memurnikan obat tingkat berapa?" tanya dari salah satu sosok putih itu. "Hah? Sekarang aku sudah menguasai pemurnian kaisar tingkat 6, ucap dari Xiaoyan. "Apa? Kelas 6? Bagaimana mungkin itu terjadi? Padahal saat kamu mengikuti kompetisi pemula dan Hui, itu masih belum lama," ucap dari sosok putih itu. "Oh, kalian mengenalku saat kompetisi itu ya? Apakah kalian semua juga seorang alkemis? Aku menjadi semakin penasaran. Siapa yang menyuruh kalian untuk menyerangku?" ucap dari Xiaoyan. "Kamu tidak perlu tahu siapa yang menyuruhku. Namun perlu kamu ketahui, sebagai seseorang alkemis, aku merasa sangat bangga dan hormat melihat seorang alkemis yang jenius sepertimu," ucap dari sosok putih itu. Keempat sosok putih itu pun kemudian saling memandang. Dan sebuah pisau salju muncul di tangan mereka masing-masing. Pisau salju ini pasti bisa mengalahkan api surgawimu itu. Bersiaplah untuk mati Xiaoyan, ucap dari sosok putih itu. Buar. Api surgawi Xiaoyan lalu bertabrakan dengan keempat pisau salju itu. Tabrakan serangan itu menciptakan sebuah ledakan yang sangat besar. Namun sepertinya api surgawi Xiaoyan sedikit demi sedikit mulai terkikis oleh serangan kuat keempat sosok putih itu. Sepertinya ini tidak bagus, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun terkena serangan sehingga terpental masuk ke dalam jurang yang dalam. Beruntung saat Xiaoyan masih dalam keadaan sadar, namun saat kakinya menyentuh tanah, Xiaoyan langsung pingsan. Setelah 1 hari penuh Xiaoyan akhirnya terbangun. Xiaoyan lalu berkata di dalam hatinya, siapa sebenarnya keempat sosok itu? 4 kaisar bintang 5 tingkat awal dan mereka juga seorang alkemis. Dengan kekuatan jiwa yang baik dan keterampilan bertarung mereka tingkat tinggi. Jika saja tubuhku tidak kuat, mungkin aku akan mati di tangan mereka, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Lalu Xiaoyan sedikit demi sedikit menghirup udara jernih dan membiarkan kesejukan mengalir di sekitaran tubuhnya dan mencoba untuk berdiri. Setelah itu dia meminum beberapa pil obat untuk memulihkan luka di tubuhnya. Namun keempat orang itu tidak memiliki tanda yang bisa mewakili identitas mereka. Tidak ada jejak sama sekali saat itu. Xiaoyan lalu bergumam di dalam hatinya. Keberadaannya di sini telah terungkap dan dia tidak boleh tinggal lebih lama lagi di sini. Tetapi kemana dia harus pergi? Namun dia terus tetap berjalan hingga malam pun tiba. Lalu beberapa sosok muncul dari kejauhan.
Meskipun penampilan sosok itu tidak jelas, tetapi itu bisa terlihat secara samar bahwa mereka menggunakan jubah putih yang sama dengan orang-orang yang sebelumnya menyerang Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, "Sepertinya ini akan sangat gawat. Aku harus segera bersembunyi. Sepertinya mereka masih mencariku kali ini," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun segera bersembunyi dan mengintip dari kejauhan dan menghilangkan semua aura kekuatannya. Setelah mengawasinya dengan serius, Xiaoyan pun akhirnya menebak bahwa mereka adalah orang-orang yang telah dikirim dari Dam Temple atau kuil Dam. Xiaoyan lalu bergumam di dalam hatinya, "Sialan, sekarang bertambah lagi musuhku. Jika begini terus, kebangkitan klan Xiao pun akan lebih sulit lagi. Apa yang salah pada diriku?" ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan pun kembali memikirkan cara untuk bisa lolos dari sini. Orang-orang itu pun pasti akan memikirkan jalan keluarku. "Sepertinya aku harus mengambil jalan memutar," ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan mengeluarkan peta dan memeriksanya lagi. Setelah itu Xiaoyan pun membuat keputusan dengan cepat dan sosoknya bergegas ke samping di sekitar pegunungan dan masuk ke hutan yang dalam. 1 bulan telah berlalu dengan cepat. Xiaoyan masih terus berjalan melalui hutan yang dalam meskipun kecepatannya jauh lebih lambat. Saat ini Xiaoyan tidak bisa merasakan kehadiran sosok-sosok putih itu lagi. Dan masih ada sepertiga perjalanan lagi untuk tiba di klan Yao, seperti yang ditunjukkan pada peta. Namun sebelum dia sampai tujuan, lagi-lagi dia dihadang oleh seseorang. Kali ini sosok hitam telah muncul di depannya. Sosok hitam itu adalah seorang kaisar pertempuran bintang 5 tingkat akhir. 2 serangan tiba-tiba melesat ke arah Xiaoyan. Buar! Xiaoyan berhasil menghindarinya. Namun efek dari serangan itu membuat ruangan di sekitarnya menjadi dingin dan penuh dengan es. Xiaoyan pun menggunakan api surgawi untuk menghilangkan es yang berhamburan. Akibat dari seluruh ruangan ditutupi oleh kabut es dan jarak pandang menjadi benar-benar terhalang, Xiaoyan menjadi agak kesusahan untuk mencari di mana sosok yang telah menyerangnya. Setelah Xiaoyan melepaskan kekuatan spiritualnya dan menyebarkan api surgawi, kabut pun mulai memudar, suasana pun menjadi tenang, dan sosok pria berjubah hitam pun mulai menghilang. Tetapi Xiaoyan merasakan ada yang aneh saat ini. Buar! Tiba-tiba pisau tajam melayang dari segala arah dan menikam Xiaoyan. Meskipun terkena serangan bertubi-tubi, tetapi Xiaoyan tidak tinggal diam. Dia bergegas untuk mengejar sosok itu. Tetapi rasa sakit yang disebabkan oleh serangan pisau tajam itu begitu hebat dan hampir membuat Xiaoyan tidak sadarkan diri. Dengan keadaan kritis sekalipun, tetapi Xiaoyan tidak gentar. Dia dengan tenang mencoba untuk melancarkan serangan. Lalu kepalan tinjunya diarahkan ke sosok pria berjubah hitam itu. Hiya, buar! Kepalan tinju yang berubah menjadi cakar berhasil mengenai sosok itu dan menembus perisai es yang menyelimuti tubuhnya. Setelah terkena serangan itu, sosok itu pun terjatuh dan tidak sadarkan diri. Lalu Xiaoyan dengan tubuh penuh luka bergegas meminum ramuan King Linye untuk memulihkan tubuhnya. Tetapi setelah beberapa menit berlalu, tubuh Xiaoyan tidak sepenuhnya pulih. Mungkin itu terlalu banyak menerima serangan, atau serangan itu beracun. Meski dengan tubuh yang terluka, Xiaoyan lalu mendekati sosok pria berjubah hitam itu. Xiaoyan lalu menggertakkan giginya dan mengeluarkan pilar angin di tangannya. Setelah pilar angin itu ditembakkan, menghancurkan perisai es yang menyelimuti sosok pria hitam itu. Lalu Xiaoyan menghampiri sosok pria itu untuk memastikan dia masih hidup atau tidak, agar dia tahu identitasnya. Lalu pria itu mengiringkan wajahnya dan berkata, "Meskipun peringkatmu bintang 4 akhir, tetapi kekuatanmu sangat dahsyat. Kamu adalah lawan yang hebat. Aku tidak menyesal mati di tanganmu, tetapi identitasku tidak akan pernah aku ungkapkan." Sambil mengembuskan napas terakhirnya. Melihat pria itu terkapar, lalu Xiaoyan menghela nafas lega dan bergumam, "Untungnya seranganku barusan mengenainya. Jika tidak, tamatlah riwayatku." Tetapi sangat disayangkan, Xiaoyan tidak dapat mengungkap identitasnya. Ketika Xiaoyan sedikit bersantai dan memulihkan dokinya, tiba-tiba sandarannya perlahan menghilang dan dia tiba-tiba berada di atas air. Sementara itu situasi di aula Xiaofu, Zeni merasakan sesuatu yang telah terjadi kepada Xiaoyan. Lalu dia bergegas menghampiri Nan Erming dan Jiying.
Melihat Jenny yang begitu panik, Nan Arming dan Jiying segera bertanya. "Hei, ada apa Jenny?" tanya dari Nan Arming dan Jiying. Lalu Jenny dengan panik menjawab, "Aku merasakan hal yang buruk terjadi kepada Xiaoyan," ucap dari Jenny. Mendengar perkataan Jenny, Nan Arming lalu berkata, "Kita harus segera memberitahu semua orang dan pergi bersama untuk menyelamatkannya," ucap dari Nan Arming. Jenny lalu berkata, "Jangan, tidak ada waktu lagi atau kita akan terlambat," ucap dari Jenny. Lalu mereka bertiga bergegas keluar dan segera mengepakkan sayapnya dan terbang melesat ke arah Xiaoyan. Beberapa waktu pun berlalu dan Xiaoyan mulai tersadar. Ketika Xiaoyan terbangun, dia terkejut melihat tubuhnya sudah dilapisi baju es yang dingin. Armor itu terbentuk saat Xiaoyan tidak sadarkan diri dan spontan terbentuk oleh roh hantu. Armor itu dapat menyerap udara dingin dan menjadi energi untuk Xiaoyan. Luka pada tubuhnya pun sembuh dengan seketika. Lalu Xiaoyan berdiri dan melihat armor di tubuhnya. Dia berpikir bahwa mungkin roh hantu bisa menjadi armor. Setelah itu, lalu Xiaoyan bergegas ke tepi air. Saat dia hendak pergi, dia lalu melihat sesuatu. Dan itu adalah mayat pria berjubah hitam itu. Di tangan mayat pria berjubah hitam itu ada sebuah gelang yang bertuliskan tanda blood. Lalu Xiaoyan menyimpan gelang itu dan akan menanyakannya kepada Zenny dan King Haoran mengenai gelang tersebut. Lalu Xiaoyan bergegas kembali ke tepi air dan segera pergi dari tempat itu. Tiba-tiba sosok bayangan-bayangan kembali muncul untuk mengincar Xiaoyan. Untungnya Xiaoyan bisa dengan cepat melesat menjauh dari keramaian bayangan-bayangan itu. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang suka akan alur cerita BTTH kelanjutan dari cerita Battlethrough the Heaven ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Gue akhirnya pamit undur diri dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Dadah.